Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Setidaknya masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kiranya sekalipun kita beribadah secara online, biarlah kita tetap menghormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau angkat satu pujian seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, semuanya karena kehendak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mungkin dunia sedang dalam keadaan tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sempurna Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab firman-Mu Tuhan berkata Tuhan, bahwa Kau turut bekerja Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan bagi mereka Tuhan, bagi kami Tuhan yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, oh Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan, boleh menguatkan Tuhan setiap iman kami Tuhan, dan boleh oh Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur, pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya di sini, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan kita pada sore hari ini yaitu kebahagiaan sejati. Tema kita hari ini, kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini sudah sangat kita kenal, sangat kita tahu. Karena ini ada juga pujiannya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagian ini juga mungkin menjadi ayat favorit kita, mungkin juga sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan kita tahu. Tetapi sore hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagian ini yang menurut saya bagian yang sangat penting, di mana hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Ya, pergumulan
ekonomi, perdagangan, bisnis, sosial. Hal-hal ini membuat kita takut. Kita sedang menghadapi masalah yang membuat ketakutan, kegelisahan, kecemasan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan selesai dan kita hidup normal kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terkecuali dengan kegiatan spiritual kita. Ya, rumah-rumah ibadah ditutup sementara, semua aspek lumpuh total. Kita disuruh diam. Banyak hal yang membuat kita takut. Situasi ini juga pernah dialami oleh Raja Daud. Kalau kita melihat pasal 62 ini ditulis dalam kondisi Daud sedang bergumul karena putranya sendiri Absalom sedang berusaha untuk membunuh Daud karena ambisinya untuk menjadi raja. Dan banyak lagi musuh-musuh Daud. Ya, di sana juga ada Saul yang mengejar Daud untuk membunuhnya karena kepemimpinan Daud sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ini, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati Daud juga takut, gelisah, cemas, sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Dia bahkan melarikan diri untuk mencari keamanan karena nyawanya terancam oleh musuh-musuhnya yang terlihat. Ya, orang-orang di sekitarnya berusaha untuk membunuh Daud. Tapi berbeda dengan kita saat ini, musuh kita tidak terlihat. Dan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini yang membawa ketakutan, kegelisahan, kecemasan bagi semua orang, tidak terkecuali dengan kita umat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita akan melihat apa yang dilakukan Daud ketika dia sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Nats ini mencatat 2 teladan yang dilakukan Daud yang harus kita contoh. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, meneladani Daud. Teladan yang pertama yang dilakukan oleh Daud yaitu dekat, selalu dekat kepada Allah. Teladan pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ketakutan, kepanikan karena dirinya sedang terancam. Dia mencari keamanan, yaitu dekat dengan Allah. Dekat di sini bukan kadang-kadang saja datang kepada Allah. Dekat di sini kalau kita memperhatikan ya versi bahasa Inggrisnya di sana ditulis selalu dekat kepada Allah. Selalu melekat intim dengan Allah. Maka di sini kita perhatikan di ayat yang kedua dia dengan tegas mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa yang kita pahami dengan ayat ini yang menurut kita sudah hafal, kita sudah tahu bagian ini. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita belajar kembali. Dekat di sini bukan kadang-kadang saja kalau kita sedang mengalami masalah yang berat, yang sulit,
kita selesaikan sendiri, kita datang kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat pernyataan Daud ini, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga dengan tegas dia katakan, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Selalu dekat dengan Allah. Tidak boleh jauh kalau kita sedang mengalami masalah. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua sedang dilanda ketakutan. Hari ini kita mau belajar dari Daud, selalu dekat, melekat dengan Allah, maka kita akan merasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus selalu dekat dengan Allah? Karena Dia adalah sumber ketenangan, Dia adalah sumber kedamaian, sumber keteduhan. Ketika kita sedang gelisah, kita tidak boleh mencari solusi yang lain. Kita tidak boleh mencari hal-hal yang di luar Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan, yang ditunjukkan oleh Daud pada hari ini kepada kita semua, dekat. Selalu dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak sekedar bicara, hanya dekat Allah saja. Tetapi dia benar-benar merasakan ketenangan yang diberikan oleh Tuhan ketika dia melarikan diri dari musuh-musuhnya dan dia mendekat kepada Allah. Mendekat bukan hanya saat-saat kita butuh Tuhan saja. Selalu di sini baik atau tidak baik, sehat atau tidak, berkelimpahan atau kekurangan, kita wajib selalu dekat dengan Allah kita. Karena apa? Dekat Allah kita tenang. Bagaimana caranya supaya kita dekat? Selalu dekat dengan Allah. Berdoa. Doa adalah sebuah sarana yang disediakan Allah. Untuk apa? Untuk kita mencurahkan isi hati kita. Untuk kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Untuk kita mencurahkan isi hati kita kepada Bapa kita yang selalu siap mendengarkan curahan hati kita. Yang selalu mendengarkan unek-unek kita. Yang selalu mendengarkan keluh kesah kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah cara Allah, sarana yang sangat baik yang disediakan Allah kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami ketakutan. Berdoa, curahkan isi hatimu, sampaikan perasaanmu kepada Allah. Dia akan bertindak menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud ini orang yang benar-benar kenal baik dengan Tuhan, dengan Allah yang dia percayai. Tidak mungkin dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang kalau dia tidak kenal. Di sini saya melihat ada hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim. Daud ini memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dia selalu mencurahkan persoalannya, pergumulannya kepada Tuhan. Kita lihat
apa yang dikatakannya kepada musuh-musuhnya di ayatnya yang keempat dan kelima. Di sana dia katakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Daud menganggap musuh-musuhnya hanya sebagai angin. Dia menganggap musuh-musuhnya yang begitu banyak, tidak hanya dari putranya, musuh-musuh dari putranya Absalom, tetapi dari Saul juga yang hendak membunuh. Dia tidak takut sama sekali, sebab apa? Dia selalu ada bersama dengan Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan, mencurahkan ketakutannya, kepanikannya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan sanggup untuk menolong dia. Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari ancaman musuh-musuhnya. Mari kita akan melihat dulu doa sebagai sarana kita berseru kepada Allah kita. Di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku. Mazmur 145, 18, 19. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengar teriak mereka yang minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan selalu mendengar seruan kita yang sedang membutuhkan pertolongannya. Tuhan selalu mendengarkan kita yang sedang cemas, takut. Karena itu, apapun situasi yang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian alami hari-hari ini, saat ini, maka berserulah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan pertama yang harus kita contoh dari Daud ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, ketika kita sedang merasa terancam, ya, musuh kita ini berbeda dengan musuh Daud. Kalau musuh Daud terlihat, Daud ini mempunyai kekuasaan untuk menghancurkan musuh-musuhnya karena dia raja. Dia mempunyai kekuasaan itu untuk melakukan. Tetapi dia tidak melakukan, dan dia memilih untuk selalu berseru kepada Allah, dekat dengan Allah, karena dia tahu pembalasan Tuhan itu, pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teladan pertama yang harus kita contoh dari Daud, yaitu selalu mendekat. Yang kedua, teladan yang kedua yang harus kita contoh dari Daud, yaitu Daud selalu tinggal di dalam Tuhan. Ayat 9,
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di ayat ini Daud menggambarkan Tuhan sebagai tempat yang paling aman ketika kita sedang bingung mencari tempat yang aman bagi kita. Di sini Daud menggambarkan Tuhan sebagai tempat yang kuat, kokoh, aman, tidak tergoyahkan. Tuhan digambarkan sebagai tempat pengungsian yang paling kuat, yang paling kokoh. Kita akan melihat dulu Mazmur 46 ayat 2. Saya akan bacakannya bagi kita. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita akan lihat satu ayat lagi, Amsal 18 ayat 10, demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa tidak nyaman, maka datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tempat yang paling aman. Dia adalah tempat yang paling kokoh, yang kuat, yang tidak mungkin bisa dimasuki oleh musuh apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, keamanan menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan oleh semua manusia. Bahkan ada banyak orang yang berani bayar mahal agar mereka mendapatkan keamanan. Mereka mendapatkan perlindungan yang baik. Baik untuk keluarga mereka, baik untuk dirinya sendiri. Mereka berani bayar mahal untuk hal itu. Tetapi apakah mereka mendapatkan keamanan yang sungguh-sungguh aman? Belum tentu. Hari ini kita mau belajar dari Daud yang mengatakan bahwa tempat yang paling aman, perlindungan yang paling aman hanya ada di dalam Tuhan. Keamanan yang sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat Allah digambarkan sebagai tempat yang aman. Yang pertama, Allah bukit batuku. Menurut Daud, Allah bukit batu keamanan yang menjamin keamanan dan jaminan dalam kekuatan Allah yang kokoh. Ya, bukit batu. Ya, kalau Bapak Ibu belajar di Israel sana itu ada bukit-bukit batu yang sangat kokoh. Dan Allah digambarkan sebagai bukit batu yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan digoyahkan oleh angin ribut. Yang kedua, Allah digambarkan sebagai kubu pertahanan. Menurut Daud, Allah tempat perlindungan yang tidak bisa dimasuki oleh musuh. Daud menggambarkan Allah
sebagai kubu pertahanan. Selanjutnya, Tuhan penyelamatku, Allah pelindung yang hidup, Allah kita Allah yang hidup. Ya, Dia benteng yang kuat. Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia bukan patung, tetapi Allah kita Allah yang berkuasa, berdaulat atas keselamatan umatnya. Dia yang melindungi seluruh umat kesayangannya. Allah juga digambarkan Daud sebagai perisaiku. Allah adalah perisaiku. Allah berdiri di antara kita dan bahaya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Tidak ada. Siapa yang bisa melawan Allah kita? Tidak ada. Dan yang terakhir, Daud menggambarkan Allah sebagai tanduk keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Allah kita tidak ditandingi oleh apapun. Kalau kita sudah mendengarkan perlindungan Allah yang begitu sempurna, apa yang harus kita takuti? Kita harus takut kalau kita jauh dari Allah kita. Kita harus takut kalau kita tidak pernah berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya menyarankan setiap kita agar kita selalu dekat kepada Allah kita. Dan yang kedua, kita selalu mencari Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh, yang sempurna. Kalau kita sudah bersama dengan Allah kita, kita tidak perlu takut lagi. Tugas kita menjalani hidup ini dengan baik, memperbaiki diri, mendekatkan diri. Jangan sampai keadaan ini membuat kita kecewa dan jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi menyembah. Saat ini kita dilarang untuk berkumpul, untuk berbakti. Ya, kita sempat ibadah dan kemudian kita harus off lagi. Tetapi bersyukur kita disediakan sarana agar kita bisa ibadah online. Bersyukur untuk hal ini. Tetapi kita tidak boleh ibadah seminggu sekali online. Tetapi waktu-waktu kita di rumah secara pribadi dengan Tuhan, kita harus tingkatkan. Kita banyak waktu di rumah, maka kita harus gunakan waktu sebaik-baiknya berdoa kepada Tuhan. Mencurahkan pergumulan-pergumulan kita. Ya, apa saja. Tuhan, kita tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluhan-keluhan kita. Tuhan Yesus kita tidak pernah mendiamkan kita atau tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kapan saja. Ya. Kita tidak ada batas waktu, ya. Kalau mungkin agama lain yang wajib 5 kali, itu yang wajib. Tapi kita lebih dari itu. Kita bisa kapan saja kita datang kepada Tuhan kita. Kita harus bangga punya Allah yang hidup, yang selalu mendengarkan
pergumulan-pergumulan kita. Tadi di Mazmur katakan, berserulah kepadaku pada waktu engkau ada di dalam kesesakan. Dan aku akan meluputkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini juga membuat kita tidak aman. Kita tidak merasa aman. Di luar kita bertemu dengan orang, kita merasa aman tidak? Saya menyapa orang ini, saya bertemu dengan orang ini. Selain kita berdoa, kita juga jangan sampai saya sudah doa, kemudian kita lengah dalam prokes. Kita wajib pakai masker. Kalau keluar rumah, kita harus sering, rajin mencuci tangan. Kita juga menjauhi kerumunan. Ya, kalau kita sudah lakukan itu, maka serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dia adalah perlindungan yang sempurna. Kalau kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sekali lagi dari perenungan yang singkat sore hari ini. Teladani Raja Daud, yaitu yang pertama selalu dekat, dan yang kedua mencari Allah sebagai tempat perlindungan yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Nya, yaitu Injil. Biarlah melalui firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan bangsa Indonesia boleh dikuatkan semuanya, dan COVID ini cepat berlalu, bukan di Indonesia saja tetapi sampai di seluruh dunia. Dan saat ini juga kita akan berdoa untuk jemaat Gereja Kristus Injili yang dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kita juga doakan untuk Maktan yang usia sudah lanjut, juga Cimeye yang usia sudah lanjut, juga yang lainnya, ya Cikiop maupun Soitan, Soime sekeluarga Soijing, juga Bapak Ibu Siuyung, dan juga Bapak Ibu Akib dan Cauhwa tetap dipelihara oleh Tuhan. Terlebih saat ini hamba-Mu menyerahkan keluarga dari Ibu Lisa beserta anak-anaknya, supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan sembuhkan. Dan saat ini kita tetap menyerahkan Ciklan maupun Ibu Simanjuta, Ibu Har, juga kami menyerahkan Ibu Kumar, Cibiu, semuanya segenap sidang jemaat Tuhan Gereja Kristus Injili, satu tidak terkecuali, juga keluarga besar dari hamba-Nya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Andreas, juga keluarga hamba-U. Kami menyerahkan segenap anak, cucu, menantu hamba-U. Tuhan pakai semuanya, diberikan kesehatan. Terima kasih. Dan saat ini sebentar kita akan menerima akan doa berkat. Biarlah kita boleh mengendangkan tangan kita dan kita boleh menerima akan doa berkat ini.
Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu yang di dalam keadaan sakit. Tuhan, pulihkan yang lemah, Kau kuatkan yang jauh daripada Tuhan, tarik mereka kembali. Yang menghadapi permasalahan Tuhan, Engkau buka jalan. Saat ini hamba-Mu, oh teringat akan keponakan hamba-Mu Tuhan, oh Meme Tuhan, maupun oh haleluya juga oh kakak kami Cikwa, Tuhan Engkau juga pulihkan dari sakit COVID ini. Kalau Tuhan Engkau sudah sembuhkan untuk adik hamba-Mu yang ada di Semarang, yang ada di Surabaya, ada di Magelang Tuhan, Engkau sudah sembuhkan dari sakit COVID ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga tolong buat keponakan kami Meme, kakak kami Cikwa, Engkau pulihkan. Kami juga menyerahkan keluarga dari Lisa Tuhan. Engkau pulihkan, diberikan kesehatan. Dan biarlah sebentar kita akan pulang. Kiranya pasukan malaikat Tuhan akan menyertai buat kami. Dan saat ini sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.